perkara yang sifat jais bagi Allah. Apa? Yaitu ru'yatul mu'minin lillahi ta'ala azal wajal fil akhirah. Yaitu ru'yah, melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirat. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Melihat pada zat Allah seorang mukmin, makhluk mukmin, orang Islam nanti di surga melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu perkara jais, enggak wajib. Kagak wajib. Awas ya, jangan punya pikiran wajib. Nanti kalau umpama kita punya pikiran nanti kita wajib di surga itu Allah memperlihatkan zatnya pada orang-orang yang masuk surga. Maka nggak jauh beda kita punya keyakinan sama yang namanya mutajilah. Kenapa? Sebab ru'yatullah itu salah. Melihat Allah itu perkara bagus. Allah wajib menciptakan perkara bagus kalau begitu berarti. Awas, berarti ru'yatul mukmin fil akhirah azza wa jalla lillahi ta'ala itu perkara jais. Artinya apa? Bagi Allah jais. Allah mau menjadikan itu orang mukmin melihat ataupun tidak, bagi Allah itu nggak wajib. Hak Allah. Nggak ada yang bisa menuntut. Gue pengen lihat Allah, ya Allah saya mau lihat ya Allah. Nggak bisa. Nggak bisa nuntut. Sebab itu perkara jais. Artinya apa? Ayajibu ala kulli mukallaf, wajib kepada orang-orang mukallaf ya takidu untuk mengiktikadkan, meyakinkan ana ru'yatahu ta'ala fil akhirah jaizatun. Itu perkara jais. Ya. La mumtani'ah. Ya, la mumtani'ah. Artinya enggak ada yang wajib. Li'anna Allah ta'ala alaqa ru'yatahu ala istiqril jabal fi qouli ta'ala. Karena ada ayat yang meneraskan di mana Allah Subhanahu wa taala mentaklek. Artinya apa? Menggantungkan melihat Allah Subhanahu wa taala ala istiqlal jabal, yaitu di gunung Turisina pada Nabi Musa. Inastiqrara maka nahu fasofataroni, kan begitu. Wasbata fi qouli ta'ala wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wastiqrol jabal jais. Sedangkan istiqrol jabal itu jais. Kenapa? Karena yang namanya gunung itu makhluk, perkara jais. Artinya apa? Kan kata Allah, kalau pengen ngelihat aku, lari ke gunung Turisina, nanti kamu ngeliat saya di situ. Berarti memastikan melihat Allah itu pada satu tempat, gunung kan begitu. Itu perkara jais bagi Allah. Allah mau memerintah itu kepada Rasulullah untuk melihat Allah itu bermunajat dimanapun ingin bertemu, ya bagi Allah mah hak aja mau di mana tempat. Tapi kita perlu tahu Allah itu nggak butuh tempat. Kenapa Allah menunjuk gunung? Karena Allah nyuruhnya kepada makhluk, Nabi, Rasul, kepada Nabi Musa, ya kan? Ditunjukkan ke makhluk, berarti makhluk lagi apa? Gunung. Itu. Makanya ada keterangan nanti juga di kala manusia di akhirat itu kalau udah melihat Allah itu manusia itu udah lupa daratan, udah lupa, jangankan dia lupa sama orang yang di sampingnya, bareng-bareng pada ngeliat Allah, dirinya pun dia lupa dia itu siapa. Dan Allah itu nggak butuh jihad, nggak butuh tempat. Jadi nggak logis lah. Kan kita itu yang namanya melihat sesuatu itu kan logisnya TKP-nya ada. Iya, ada TKP kan. Kalau melihat Allah tuh nggak butuh TKP. Sehingga kalau bahasanya kan kalau akal manusia ngebaca melihat sesuatu tanpa butuh TKP, mustahil kan? Nggak mungkin kan? Melihat Allah itu tanpa yang namanya TKP. Tak ada arah. Allah itu nanti orang mukmin itu melihat itu, kita kan yang namanya ngeliat itu di depan apa di belakang? Depan. Allah itu nanti kalau kita diperhatikan sama zat Allah itu kita nggak ada depan, nggak ada belakang, nggak ada atas, nggak ada apa. Logik kita nggak belum masuk ke situ kan. Maka mudah-mudahan nanti kita akan merasakan di surganya Allah. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah kita melihat kekasih abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kekasih hakiki kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau orang sudah melihat Allah, semuanya lenyap kenikmatan apapun yang ada. Bahkan surga pun itu lenyap kenikmatannya, lupa sama surga. Padahal nikmatnya surga itu luar biasa. Tapi dikala melihat Allah, itu lenyap semua kenikmatan surga.
bahkan dirinya pun dia nggak ngerti siapa dirinya, dia nggak paham siapa, bahkan dia nggak tahu siapa dirinya, apalagi orang yang ada di sampingnya. Lalu wallahu alam, maka jangan 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 mengatakan begini begono, nggak bisa. Kita tuh nanti ru'yah Allahnya nanti di surga itu nggak bisa dikatakan begini begono keadaannya begini, nggak bisa. Artinya nggak ada TKP. Lalu ya nanti aja rasakan. Ya mudah-mudahan kita ngerasain semua. Amin. Kan begitu intinya. Belum sampai akal kita ke situ. Ya. Bahkan Nabi Musa pun kan lagi munajat di Gunung Turusina juga pun sampai pingsan kan. Karena itu tadi sampai nggak mengenal dirinya. Hilang semua apa yang ada pada dirinya, akal semua lenyap semua. Kayak lumer begitu, hancur begitu saja. Itu mah kedahsyatan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru nurnya aja, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi datnya yang maha mulia, yang maha agung. Ya kan? Tapi kita tetap yakin Ahlussunnah wal Jamaah, kita nanti melihat Allah. Cuman masalah hukumnya itu nggak wajib. Ada hadis juga yang menerangkan nanti orang mukmin itu di surga itu melihat Allah. Cuman hukum melihatnya itu nggak wajib bagi Allah. Harus memperlihatkan, enggak. Bagi Allah jaiz. Kenapa? Kan judulnya melihat. Yang namanya melihat itu kan pakai mata. Melihat berarti kan hukumnya makhluk. Allah nggak butuh makhluk, artinya jaiz. Jadi intinya apa? Nanti melihat Allah itu hukumnya jaiz, nggak wajib bagi Allah. Lianna Allah Ta'ala mawjudun wa kullu mawjudin yasyu ayyarallahu ta'ala yarafallahu ta'ala yasyu ayyara. Lianna Allah Ta'ala mawjudun. Kenapa kita bisa melihat Allah? Karena Allah datnya mawjud. Wujud kan sifat Allah yang pertama apa? Wujud. Apa artinya? Ada. Yang namanya perkara ada bisa dilihat nggak? Bisa. Ya bisa. Cuman nggak wajib. Wa kullu mawjud, dan perkara yang setiap yang mawjud seperti kita mawjud nih ya. Yasyu ayara, maka sah-sah aja kita bisa melihat perkara yang wujud juga. Maka Allah Ta'ala yasyu ayara, maka sah bagi kita. Nanti Allah kita bisa lihat. Lakin lam taqarruyatu fid dunya, tapi nggak bakal mungkin terjadi melihat Allah di alam dunia. Ya, li gue di nabi nah, kecuali nabi kita prioritas istimewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya ini prioritasnya Rasulullah. Li'anna Allah Ta'ala ala qariyatu al-istiqlal jabal hala tajalliyah lahu ta'ala fi qouli ta'ala fa istiqlal makanah itu ya. Inna sayyidina Musa, bahwasanya sayyidina Nabi Musa alaihissalam sa'alallah ru'yah. Dia menanya kepada Allah tentang melihat dat Allah, melihat Allah di alam dunia. Maka pajabah, Allah ijabah permintaannya. Dia minta ingin melihat Allah, diijabah. Cuman kata Allah, lantaroni, sama sekali kau gak bakal bisa melihatku, kata Allah. Jadi di dunia mah gak bisa melihat Allah. Hanya satu manusia termulia yang bisa melihat Allah langsung. Dan itu makomnya sudah makom, udah gak ada yang bisa ngalahin lagi. Makom wali itu kan makom yang paling tinggi, makom arif billah. Rasul itu mah bukan arif billah lagi, mungkin ada lagi pangkat di atas arif billah, mungkin itu pangkat Rasul, cuma nggak ada yang tahu namanya apa. Pangkat arif billah itu, arif billah itu udah pangkat paling tertinggi udah. Manusia, makanya manusia mah ibadah tanpa marifat ke Allah itu mah ibarat orang makan buah cuman wanginya doang. Ya makan durian wanginya doang. Ya makan wanginya doang. Tetap kata Allah lantaroni. Artinya apa lantaroni? Ayo Allah mengatakan kan kata dijawab apa artinya diijabah sama Allah. Kamu mau ngeliat saya tapi lantaroni. Kamu gak bakal bisa ngelihat saya. Ela takdir ala ru'yati. Kamu gak bakal mampu untuk melihatku kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin indur ilal jabal. Tapi lihatlah di atas gunung. Wa huwa aqwa minka min astaqral makana fa sawfa tarani. Artinya apa? Wa in sabatal jabal makana. Maksudnya apa? Pasau pataroni, nanti kau bakal melihatku di atas gunung itu. Artinya apa? Inna sabatal jabal. Sesungguhnya menetapkan
gunung sebagai tempat untuk bisa melihatku, kata Allah, fa anta tatiku ru'yati, maka kamu akan mampu melihatku. Wa ilam yasbit makanah la wala pala taqata, kalau Allah tidak menentukan tempatnya, kamu akan bakal mampu melihatku, kata Allah, fasawfa tarani fil akhirah, kamu akan melihatku nanti di akhirat. Ya, ini munajatan Nabi langsung sama Allah, bisa langsung ngobrol sama Allah, dijawab langsung, dapat ilham gitu. Ya, dapat wahyu dari penyampaian daripada pesuruh Allah, malaikat-malaikatnya. Tapi tetap tadi kan karena masalahnya ru'yat itu kan berarti melihat pakai mata, sedangkan yang namanya melihat itu si makhluk, melihat itu makhluk ciptaan Allah. Melihat itu mata dengan melihat itu jangan dianggap sama. Artinya apa? Melihat beda, mata beda. Jadi ada dua makhluk di mata ini, melihat dan mata ini bolanya makhluk. Nggak ada tuh yang namanya melihat. Cuman kan logikanya yang namanya melihat itu butuh tempat, yaitu mata. Kan begitu. Kebiasaannya, lazimnya kan begitu. Yang namanya sifat melihat itu butuh tempat kepada tempat dat, yang namanya dat itu namanya mata. Itu kan makhluk, sifat makhluk. Tapi bagi Allah itu yang namanya melihat dengan mata itu yang enggak ada lain, beda artinya. Ini makhluk beda, ini makhluk beda. Enggak ada yang tempat. Iya. Tempat dan sifat, kan gitu bahasanya. Cuman kan kalau sifatnya makhluk memang selalu butuh melihat. Dulu kan kita ngomong sifat itu butuh dat, melihat itu sifat, dia butuh dat. Nempelnya sama siapa? Sama dat, namanya mata. Itu makhluk. Kalau sifat Allah mah nggak begitu. Kayak kemarin ya kan, masalah kudrat, iradat, ya kan, itu hal yang netral, nggak bisa saling depetan, nggak bisa saling membutuhkan, nggak. Sebab kalau sifat Allah saling membutuhkan berarti sifat Allah itu lemah, sedangkan yang namanya sifat lemah itu nempel sama makhluk yang lemah, sama dat yang lemah, berarti kalau begitu Allah lemah. Nah, jadi fal mu'allaq alaihi wa huwa ru'yatul jaiz. Jadi Allah mentaklekkan ru'yat, bisa melihat Allah pada tempat yaitu gunung tersebut, itu perkara jaiz, hal yang jaiz. Jadi bagi Allah mah sah-sah aja, mau nyuruhnya Nabi Musa ngelihat di mana ke, mau munajat di mana ke, kata Allah sah-sah aja, mau atas gunung ke, mau di mana ke, itu bagi Allah sah-sah aja, jaiz bagi Allah. Namun di luar itu li'anal mu'allaq ala jaiz, sebab yang namanya menggantungkan bisa melihat itu di atas gunung itu perkara jaiz, maka hukumnya jaiz pula bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi lakin ru'yatuna lahu ta'ala min ghairi kaif, tapi nanti melihatnya kita kepada zat Allah yang maha mulia di akhirat nanti itu min ghairi kaif. Tadi saya bilang tanpa diayal-ayal, beginilah keadaannya kayak begini, nggak bisa. Itu pokoknya hilang, lenyap semua. Sifatan makhluk itu lenyap semua. Dan kita juga wallahu a'lam mampu atau tidaknya, Masya Allah. Ya sampai bayangin Rasul aja, pangkat Nabi Musa aja bisa hilang ingatan langsung, pingsan langsung tanpa sadarkan diri. Itu minggu rikaib. Lalu kok kita nanti bisa? Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Apalagi kekuatan di bawah melihat Allah. Kekuatan yang artinya di bawah melihat Allah. Melihat Allah itu perkara yang halus, udah diangkat pangkat luar biasa. Apalagi di bawahnya. Ya seperti orang masuk surga, bininya berapa? Paling dikit kita kali sedingan 73. Nah kita satu juga gak kuat. Bener nggak? Ada yang kuat gitu, minum jamu cap apaan juga tetap aja nggak bakal kuat. 73 coba kita suruh ngerjain. Gempor kita. Pertanyaan logika kita, lah nanti kita gimana cara ngerjainnya ini? Satu juga kita kagak kuat, apalagi 73. Udah begitu 73 bukan wanita dunia lagi, ini mau wanita akhirat, bidadari.
Yang kalau ngeliat langsung pengen, lah bagaimana ngerjainnya? Kapan ngopinya? Iya, bahasanya kagak ngopi-ngopi. Ya, bener nggak? Rupanya menurut riwayat keterangan coretan kitabnya, nanti satu orang laki-laki masuk ke surga itu dikasih kekuatan 100 laki-laki. 100 laki-laki dia kasih kekuatan. Satu bidadari. Kita nih dikasih kekuatan. Jadi 100 kali main dia masih kuat. Dikasih kekuatan apa? Libidonya itu tuh 100 laki-laki kekuatannya itu. Tuh bayangin coba. Kita seorang diri aja merasa apalagi 100 itu makanya yang namanya jamu cap jago tuh kagak laku. Udah otomatis pokoknya dikala masuk juga blok otomatis punya kekuatan tuh. Jadi tahu nih kita. Kekuatan Samson juga kalah itu mah. Samson. Lah kapan mancingnya? Ya pasti Allah adil lah. Masa iya kekuatan kita yang cuma satu orang ngeladenin segitu. Ya kalau dikasih 100, kalau kasih 1000 asam urat. Mau gempor itu mah kagak sono mah. Enggak. Enggak murah kali itu. Kekuatan 100 laki-laki. Jadi jangan takut penghuni ya. Kalau masuk surga dikasih kekuatannya luar biasa. Jangan takut. Jadi nggak perlu minum-minumnya. Pil kita apa segala itu kak. Pokoknya cap jago nggak laku aja. Udah nggak ada sabun kan semua ya. Kopi Islam nggak laku. Dan wamin ghairi inhisar, dan melihat Allah itu tanpa dibatasi yang namanya pijihad arah di depan apa di belakang. Logika kita kan sebagai manusia yang namanya ngeliat itu di depan, nggak ada tuh ngeliat di belakang. Lu nggak sano ngeliat di mana di belakang, enggak, yang ngeliat juga ke depan kita ngeliat yang ngadepin berhadapan. Tapi nanti lihat Allah tuh nggak ada yang namanya berhadapan, nggak ada istilah yang namanya di depan, nggak ada istilah yang namanya di atas, nggak ada. Allah nggak butuh arah, Allah nggak butuh jihad arah. Nah, dan ini wana parwitul mutajilah, sedangkan mutajilah ini menafikan, mereka tidak punya menghilangkan tidak yakin lah, nggak punya keimanan tentang namanya ru'yat Allah nanti di akhirat. Sedangkan Rasulullah pernah bersabda, nanti orang mukmin itu melihat Allah. Ya, innakum, sebagaimana hadis Nabi itu, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar latal badar. Nanti di akhirat itu orang mukmin itu kamu akan melihat Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, kama tarawnal qamar lailatal badar, sebagaimana kau melihat terangnya bulan purnama. Berarti jelas, sejelas-jelasnya. Kalau bulan purnamanya indah luar biasa, ya kan, tanggal 14 15 itu bulan telur ya, bulan telur indah dipandangnya, indah. Malam itu luar biasa, terang kayak ada lampu neonnya, apalagi ngelihat sang penciptanya, indahnya luar biasa. Tapi tadi ingatnya bin ghairi kaib, bin ghairi insir jihad, nggak bisa diungkapkan TKP-nya, nggak bisa diungkapkan, nggak bisa. Sebab Allah nggak butuh yang namanya tempat, dan Allah nggak butuh yang namanya arah, depan apa di atas, nggak ada. Lalu bagaimana? Wallahu alam. Maka jangan dikaip-kaipin, jangan dibagaimanakan, jangan. Ya udah hilangkan aja. Yang penting kita punya keyakinan nanti kita akan lihat Allah, dan itu adalah hal yang paling nikmatnya, luar biasa nikmat bagi seorang hamba. Dan wanafa ru'yatul mutajilah, dan orang-orang mutajilah menafikan yang namanya ru'yat Allah Subhanahu wa taala. Qabahumullah taala, moga-moga Allah menghinakan mereka. Terus tadi hadis Nabi mengatakan, kamu nanti akan melihat Allah sebagaimana kamu melihat indahnya bulan purnama, artinya terang benderang, jelas. Artinya di sini batas biluriati menyerupakan melihat Allah, artinya tiada misyak, tanpa ada keraguan lagi. Jadi kita itu masuk ke surga itu melihat Allah tuh iman emang udah bener-bener udah full banget udah. Jadi udah nggak ada tuh keraguan sedikit pun, dihancurkan semua lalu dihilangkan. Yang ada cuma keimanan yang kuat, keimanan yang pageh, yang hebat. Wal khofa, dan tidak ada yang namanya samar-samar lagi.
nggak ada tuh ngeliat Allah tuh remeng-remeng, nggak. Orang ngeliat Allah umpama rada-rada doang begitu, nggak jelas udah ini mah. Jadi makanya di Rasulullah mengibaratkan seperti bagaimana kamu melihatnya bulan purnama, artinya terang benderang jelas gitu. Nggak ada setengah gelap, setengah kelihatan kayak bulan setengah begitu, nggak. Jelas udah itu mah. Tapi ingat minggori kaib wa in hisari fi jihad.